Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok Liken, studi ekskursi 113 dengan judul penelitian kami yaitu inventarisasi liken di kawasan Kebun Raya Bogor. Pada kesempatan kali ini, terima kasih Dr. Mike Miarsyah, MSI, selaku pembimbing pertama kami, dan Ibu Anissa Wulan Agus Utami, MSI, selaku pembimbing kedua kami. Kami beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri Nadia Riza Pratiwi, kemudian teman-teman saya yaitu Inggit Amelia Harnum, Zahrawi Hanifah Putri, dan Zahra Nur Ramadanti. Yang pertama, abstrak. Kebun Raya Bogor merupakan salah satu ruang terbuka hijau utama di tengah kota Bogor yang memiliki peran sebagai bank plasma ex situ. Kebun Raya Bogor memiliki koleksi tumbuhan hidup sebanyak 3.423 spesies, 1.257 genus, dan 222 famili. Namun, lichen yang berada di berbagai pohon di Kebun Raya Bogor masih kurang diperhatikan dan belum banyak diteliti serta diketahui spesiesnya. Nah, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui spesies lichen yang sering dijumpai di kawasan Kebun Raya Bogor dengan metode penelitian yaitu deskriptif kualitatif. Lokasi pengamatan ditentukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian kami diperoleh 17 spesies lichen dengan tipe Talus crustos sebanyak 10 spesies, Folio sebanyak 6 spesies, dan Fructicos sebanyak 1 spesies. Nah, pengaruh tingginya kadar CO2 atau karbon dioksida akibat transportasi yang melintas di sekitar Kebun Raya Bogor memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan lichen. Hal ini disebabkan karena karbon dioksida merupakan sumber utama dalam proses fotosintesis selain air. Selanjutnya pendahuluan. Lichen merupakan kombinasi dari cendawan mikobion dan organisme yang dapat berfotosintesis atau fikobion. Fikobion yang dimaksud dapat berupa alga hijau atau cyanobacterium. Sebanyak 85% lichen memiliki klorobion, 10% memiliki cyanobion, dan kurang dari 5% dari berbagai lichen memiliki protobion sebagai agen fotosintesisnya. Lichen merupakan vegetasi perintis bagi habitat terestrial dari kutub utara hingga di banyak gurun. Kebun Raya Bogor terletak di pusat kota Bogor dengan ketinggian 260 mdpl dan memiliki curah hujan tinggi antara 3.000 sampai 4.300 per tahun yang memiliki fungsi sebagai bank plasma ex situ. Belum banyak penelitian yang meneliti lichen di Kebun Raya Bogor. Sehingga padahal lichen memiliki peran penting terhadap lingkungan, salah satunya sebagai bioindikator. Bioindikator alami merupakan peran utama lichen. Dengan adanya lichen di suatu wilayah dapat membuktikan bahwa wilayah tersebut masih memiliki kondisi udara yang baik. Selanjutnya, metodologi penelitian akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, terima kasih Nadia. Selanjutnya, terdapat metode penelitian. Waktu data penelitian dari kelompok kami yaitu, penelitian ini berlangsung pada tanggal 25 November 2020 di kawasan Kebun Raya Bogor. Lokasi pengamatan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, stasiun yang pertama berada di area dekat pintu 3, yang dimana bagian timur dari Kebun Raya Bogor. Jaraknya kurang lebih dari 20 meter dari jalan raya. Lalu yang kedua, ada stasiun 2 berada di area bagian tengah Kebun Raya Bogor, tempat koleksi tanaman Myrtaceae yang jaraknya kurang lebih 700 meter dari jalan raya. Selanjutnya ada stasiun yang ketiga atau stasiun terakhir, yaitu di dekat area pintu 2 di bagian barat Kebun Raya Bogor yang jaraknya kurang lebih 20 meter dari jalan raya. Selanjutnya ada alat dan bahan dari penelitian kelompok kami, yaitu alat yang digunakan adalah GPS, peta lokasi, termohygrometer, altimeter, hand lens, pita ukur, kamera, ATK, kunci determinasi, tabel pengamatan, dan koran. Selanjutnya, terdapat metode penelitian. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pemilihan titik pengamatan ditentukan dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan secara sengaja wilayah yang dianggap dapat mewakili populasi lichen di Kebun Raya Bogor. Selanjutnya, identifikasi lichen dilakukan dengan menggunakan kunci determinasi, field-oriented keys to the Florida lichens, guide to common macrolichens and bryophyte of the Umatilla National Forest,
Selanjutnya, frekuensi perjumpaan setiap spesies lichen dihitung dengan membagi jumlah perjumpaan suatu spesies lichen dengan jumlah perjumpaan seluruh lichen yang telah diidentifikasi. Next. Ada hasil pembahasan yang akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Inggit. Baik, terima kasih untuk Zara Nur Ramadanti. Nah, hasil yang kita dapat yaitu yang pertama adalah spesies lichen ditemukan di lokasi penelitian dengan jumlah 17 dengan tipe Thallus crustos sebanyak 10 spesies. Lalu Pholios banyak 6 spesies dan Fructicos 1 spesies. Bisa dilihat pada tabel 1 di sini untuk spesies paling banyak ditemukan adalah Cryptothecia scripta dari famili Artoniaceae yang dimana ditemukan sebanyak 8 kali dari 30 titik jumpa atau titik lokasi. Nah, setiap lokasi tadi dari katakan bahwa 10 titik. Nah, kemudian dari diagramnya bisa dilihat bahwa famili Artoniaceae ini memiliki frekuensi paling tinggi, yaitu sebanyak 27%. Nah, lalu setelah dari Artoniaceae ada Parmeliaceae, yaitu dengan 23%. Dan ada Stereocaulaceae, yaitu sebanyak 17%. Next. Nah, famili Artoniaceae paling banyak ditemukan dengan presentasi sebanyak 27%, Parmeliaceae 23% dan Stereocaulaceae itu 20%. Maaf tadi sebelumnya salah. Yang benar adalah 20%. Kemudian, banyaknya perjumpaan famili Artoniaceae ini dikarenakan bahwa jenis ini itu memiliki distribusi yang luas di wilayah tropis, sehingga memiliki kemampuan hidup pada substrat permukaan kulit kayu yang memiliki tekstur kasar, halus, ataupun pecah-pecah, serta memiliki daya toleransi yang tinggi terhadap lingkungannya. Nah, ini dibuktikan dinyatakan Fitri tahun 2018. Nah, untuk spesies lichen Cryptothecia scripta merupakan lichen yang paling banyak dijumpai karena yaitu sebanyak berada di dekat jalan raya, yang dimana jalan raya tersebut memiliki kadar CO2 yang cukup tinggi. Hal ini sejalan dengan penelitian Abbas tahun 2016, di mana Cryptothecia scripta ini merupakan lichen yang paling banyak ditemukan di daerah yang terpapar CO2 yang tinggi. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan konsentrasi CO2 pada suatu wilayah, maka kebutuhan untuk proses fotosintesisnya akan berjalan dengan optimal. Nah, selanjutnya, next. Nah, ini adalah dokumentasi yang kita dapat. Ini adalah foto-foto lichennya. Oke, selanjutnya adalah faktor abiotik yang akan dibahas oleh Zahrawi Hanifah. Selanjutnya adalah faktor abiotik yang diukur pada penelitian kami ini ada dua, yaitu suhu dan kelembapan. Suhu yang terukur di KRB ialah sebesar 31 derajat Celcius dengan kelembapan relatif udara harian sebesar 65%. Pengambilan data dilaksanakan pada tanggal 25 November 2020, di mana bertepatan saat musim penghujan. Pengambilan data untuk suhu dan kelembapan ini dilakukan dengan pengulangan sebanyak 3 kali. Kemudian diperoleh rata-ratanya. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan lichen diantaranya suhu, kelembapan relatif udara, dan intensitas cahaya. Menurut Nur tahun 2004, suhu memiliki hubungan terbalik dengan pertumbuhan lichen, yaitu semakin tinggi suhu, maka pertumbuhan lichen akan terhambat atau peluang hidup lichen akan semakin berkurang. Suhu dapat merusak klorofil pada lichen sehingga mengganggu aktivitas fotosintesisnya jika kisarannya mencapai 45 derajat Celcius. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Priyanka tahun 2014, kelembapan memiliki hubungan linear terhadap keanekaragaman lichen, sehingga semakin tinggi kelembapan suatu wilayah, maka akan semakin tinggi pula nilai keanekaragaman lichen di wilayah tersebut. Sedangkan menurut Furi tahun 2016, kelembapan yang sesuai untuk pertumbuhan lichen berada pada kisaran 40–69%. Selanjutnya, kesimpulan dari penelitian kami, yaitu jumlah spesies lichen yang ditemukan di lokasi penelitian berjumlah
17 dengan tipe Thallus crustos sebanyak 10 spesies, Folio sebanyak 6 spesies, dan Fructico sebanyak 1 spesies. Spesies lichen Cryptothecia scripta merupakan jenis yang paling banyak dijumpai karena ditemukan di 8 titik lokasi pengamatan dari ketiga stasiun yang berjumlah totalnya sebanyak 30 titik pengamatan. Kemudian famili Artoniaceae merupakan famili yang paling banyak ditemukan dengan presentase sebanyak 30%. Famili Artoniaceae merupakan jenis lichen yang dapat ditemukan di wilayah tropis, memiliki kemampuan hidup pada substrat permukaan kulit kayu dengan tekstur halus, kasar, ataupun pecah-pecah, serta memiliki daya toleransi yang tinggi terhadap lingkungan. Selanjutnya, ya ini adalah beberapa dokumentasi kami selama berada di Kebun Raya Bogor untuk melakukan penelitian. Selanjutnya, terima kasih. Sekian presentasi hasil penelitian kami tentang inventarisasi lichen di Kebun Raya Bogor. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.